Salam pemirsa, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat. Di rumah masing-masing sudah ada para panelis kita kali ini. Ada Bapak Tobing, apa kabar Pak Tobing? Luar biasa Pak Darwis, terima kasih, puji Tuhan, kabar baik. Amin. Ada Pak Adri Kaunang, apa kabar Pak Adri? Shalom, puji Tuhan selalu. Amin. Ada Pak Fajar juga, apa kabar Pak Fajar? Baik Pak Darwis, puji Tuhan. Baik pemirsa, dimanapun berada, sebelum kita mulai pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat, mari kita berdoa. Kami minta Bapak Fajar yang memimpin doa. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Khususnya pada pagi yang indah ini kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus-Mu dan terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh menyampaikan satu pelajaran yang terbaik untuk pemirsa dimanapun mereka berada. Di dalam penantian kami akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Terima kasih Pak Fajar. Judul pelajaran kita para pemirsa semua dimanapun berada, yaitu cara yang menyenangkan. Nah, ini kita mendengar kata menyenangkan, tentu semuanya akan suka. Semua akan merasa gembira karena ada hal yang menyenangkan untuk terlibat dalam penginjilan. Baik, kita minta Pak Tobing untuk memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan cara yang menyenangkan ini, Pak, supaya para pemirsa dapat memahaminya dan ingin terlibat. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita punya pelajaran yang luar biasa satu minggu ini. Seperti yang disampaikan Pak Darwis. Bagaimana cara yang menyenangkan supaya kita semua mau terlibat di dalam bersaksi sesuai dengan tema kita dalam satu triwulan ini. Sebelumnya saya sampaikan dahulu ayat hafalan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Matius 9 ayat 37 dan 38. Satu minggu ini fokus kita adalah bagaimana cara atau metode Yesus memperkenalkan bagaimana cara membawa pekabaran Injil kepada orang banyak. Sesuai dengan ayat hafalan ini dikatakan pekerjaan yang mau dikerjakan itu banyak, tapi pekerjaannya sedikit. Dan bagaimana metodenya? Nah, metodenya adalah Yesus merekomendasikan sebuah metode yang sudah dipraktekkan sebenarnya sejak penciptaan ya, bagaimana di surga oknum kealahan kita juga sudah mempraktekkan itu, dan itu direkomendasikan ya bagi kita bagaimana melakukan pekerjaan yang menyenangkan supaya tidak membebani, yaitu apa yang disebut kelompok kecil. Kenapa kelompok kecil? Kenapa nggak sendiri-sendiri? Ya, memang setiap orang punya tanggung jawab sendiri, tetapi ketika membagikannya itu dengan kelompok kecil, ada nilai-nilai lebih yang kita dapati dan kita agak sulit mendapatkan itu ketika kita bekerja sendiri. Apa itu? Kalau kita bekerja secara kelompok, ya artinya gini, kalau sendiri orang bisa saja dia punya ketakutan karena apa? Saya kan masih banyak yang belum saya tahu, masih banyak yang saya belum alami misalnya. Tapi ketika bekerja berkelompok 2 atau 3 orang atau lebih gitu ya, maka akan membuat lebih berani ya. Bayangkan kalau kita sendiri dibandingkan dengan beberapa orang, kita pasti lebih berani. Lalu kelompok kecil ini membuat kita untuk saling melengkapi. Yang kurang di saya ditutup oleh Pak Darwis, yang kurang di Pak Darwis ditutup oleh Saudara Fajar. Ya, lalu selain itu akan apa? Kalau namanya saling melengkapi, ada rasa kebersamaan, ada rasa ketergantungan satu sama lain. Jadi artinya apa? Akhirnya kita tidak merasa sombong. Kenapa? Karena ini teamwork, kerja tim. Ya, ini kerja tim. Nah, kita akan melihat
di pelajaran 1 minggu ini, bagaimana Yesus memperkenalkan sebuah metode kerja yang sangat baik, yaitu kelompok kecil. Kita akan melihat bahwa ada kekuatan yang kita rasakan kalau jumlahnya lebih banyak. Dan banyaknya seberapa? Nanti kita akan pelajari. Apakah sampai 100 orang, 200 orang? Ada juga angka ideal yang direkomendasikan. Mari kita selidiki satu persatu di pelajaran kita minggu ini. Baik, Saya kira itu Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Tobing. Kita beralih ke Pak Adri Kaunang ini. Kelompok kecil dikatakan bahwa ide Allah yang pertama gitu. Jadi dimulai dari surga kelihatannya kelompok kecil ini. Mungkin Pak Kaunang bisa lebih menerangkan ini lebih jelas sehingga pemirsa mendapatkan pengertian lebih baik. Silakan Pak Adri. Shalom, para pemirsa dimanapun saudara berada. Kalau kita lihat konsep dari judul ini adalah bisa dirubah. Ini konsep Trinitas yang luar biasa bisa juga, karena secara kacamata manusia, pelajaran ini adalah misteri bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya saya dasari dalam buku Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Kejadian pasal 1 ayat 26. Adalah konsep dari kealahan yang tidak dapat dimengerti oleh kacamata manusia. Itu dasar dulu. Masalah penjabaran tentang kelompok kecil ini adalah tafsiran manusia. Itulah sebabnya ada rekomendasi dari pena inspirasi dalam buku dasar-dasar pendidikan halaman 195 dikatakan bahwa rencana keselamatan terdapat di dalam nasihat-nasihat dari Yang Maha Kuasa sejak kekekalan. Jadi tujuan dari kelompok kecil ini sesuai dengan pertanyaan Pak Darwis adalah yang pertama, pemahaman tentang penciptaan manusia. Yang kedua adalah pemahaman tentang penebusan manusia yang jatuh setelah mereka berdosa. Ini dasar utama. Yang ketiga adalah Allah yang membuat konsep kelompok kecil ini. Berupa Trinitas bisa juga. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Dengan satu pemahaman bahwa meskipun ini tidak dapat dipahami oleh manusia, tetapi kita hubungkan dengan buku Yohanes 10 ayat 17 dan 18 serta Roma 18 ayat 11, 1 Korintus 15 mengarahkan kepada umat-umat yang sisa saat ini untuk dapat mengembangkan kelompok kecil dengan tujuan adalah misi penyelamatan. Dengan tujuan adalah menjangkau orang-orang yang sebenarnya akan mati konyol. Balik lagi ke misi Yesus adalah penyelamatan. Itulah sebabnya dalam akhir pemahaman tentang kelompok kecil ini dikatakan bahwa nasihat-nasihat ini, tujuan-tujuan dibuat kelompok kecil ini supaya kata misteri ini artinya pemahaman kita secara manusia yang sudah menerima Yesus dapat diubah menjadi satu kesuksesan dalam penginjilan adalah coba berbaur, coba membuat kelompok-kelompok yang memiliki latar belakang berbeda-beda dengan satu tujuan adalah membawa berita keselamatan tentang Yesus supaya banyak orang dapat dibawa kepada Yesus. Yang berikut yang menjadi tukar pikiran bagi kita adalah kelompok kecil ini adalah tujuan yang clear, yang jelas adalah bagaimana Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus menebus umat manusia, dan itu adalah sekali lagi rencana keselamatan yang tidak dapat dipikirkan oleh siapa saja, termasuk Lucifer. Itulah sebabnya di akhir dari pembahasan pertanyaan Pak Darwis adalah apakah kita memahami dan bisa yakin dan percaya dan mengerti bahwa prinsip ini juga bisa berlaku bagi kelompok umat Kristen saat ini dan memiliki iman yang nyata kepada Trinitas ini supaya kelompok kecil lainnya akan tercipta karena kita memiliki dasar yang kuat di dalam buku Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 26 melalui penerjemah yang sudah mengambil dan mengangkat kata kelompok kecil ini. Itu Pak Darwis yang bisa menjadi kata kunci
dari pertanyaan Bapak barusan tadi. Terima kasih Pak Adri. Jadi jelas bahwa kelompok kecil itu dimulai dari penciptaan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bukan hanya itu, lebih lanjut lagi waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kelompok kecil ini Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus juga membuat rencana keselamatan ya Pak Adri. Nah, luar biasa, jadi Trinitas ini yang melakukan kelompok kecil dan mulai saat itu sampai sekarang menjadi satu contoh bagi kita. Mungkin kita beralih kepada Pak Fajar. Kelompok kecil lainnya dalam Alkitab. Nah ini Pak Fajar tolong diberikan contoh-contoh kelompok kecil yang di dalam Alkitab yang bekerja begitu efektif untuk mengabarkan kabar baik ini kepada semua umat. Silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak Darwis. Kelompok kecil di dalam Alkitab tentunya ada contoh-contoh, yaitu di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Kita bahas coba di dalam Perjanjian Lama. Apakah di dalam Perjanjian Lama ada kelompok-kelompok kecil yang menjadi satu contoh yang terbaik untuk kita, untuk pada zaman sekarang ini. Nah, Alkitab memberikan banyak contoh kelompok kecil seperti untuk berdoa, bersekutu, kemudian saling memberikan satu semangat dan bekerja sama semuanya hanya untuk Kristus. Nah, kelompok-kelompok ini memberi umat Allah berkesempatan. Yang pertama adalah dia memiliki satu tanggung jawab, kemudian dia memanfaatkan semua karunia atau resource yang mereka punyai untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Nah, pertanyaan adalah di dalam Perjanjian Lama, apakah ada contoh kelompok kecil yang bisa menjadi satu contoh atau tolak ukur yang bisa kita pelajari? Saya senang sekali akan membaca di dalam Keluaran 18 ayat yang ke-21 dan 22. Ini kisah tentang bagaimana Imam Jitro, ya, mertua dari Musa, memberikan satu contoh yang terbaik. Ayat yang ke-21, Keluaran 18 ayat 21, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan turut menanggungnya. Apa sih yang bisa kita ambil dari sini ya? Ini berkaitan sekali dengan manajemen. Pembagian tugas, kemudian pembagian tanggung jawab, kemudian di masing-masing orang diberikan satu tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kapasitas mereka. Tadi disebutkan ada pemimpin atas 1.000 orang, pemimpin atas 100 orang, 50 orang, bahkan mungkin yang terkecil 10 orang. Ini benar-benar meringankan pekerjaan untuk Musa. Jadi tidak semua perkara-perkara yang kecil, yang sedang, itu dihadapkan semua ke Musa, tapi diserahkan kepada masing-masing pemimpin 10 orang, atau 50 orang, atau 100 orang. Ini benar-benar bahwa kelompok kecil yang dianjurkan oleh mertua atau Imam Jitro ini kepada Musa, itu betul-betul sangat efektif sekali. Ini adalah tingkatan untuk manajemen, masing-masing memiliki satu tanggung jawab, dan mereka bekerja sama untuk menyelesaikan tujuannya. Nah sekarang, di dalam Perjanjian Baru, apakah ada kelompok kecil di dalam Perjanjian Baru? Saya ambil contoh adalah pada waktu Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus, dia memanggil murid-muridnya, ada saudaranya, ada Yakobus, ada Yohanes, mereka membawa satu sama lain, dan Yesus membentuk satu kumpulan murid-muridnya cukup dengan 12. Memang kelompok kecil ini idealnya itu 6-12 orang. Itu akan efektif. Apa sih tujuan Yesus untuk mengumpulkan mereka dalam satu kawanan 12 ya, selain daripada ada 12 suku di bangsa Israel? Tujuan mereka itu adalah tujuan kelompok kecil daripada Yesus itu untuk memelihara rohani mereka sendiri maupun untuk melakukan jangkauan keluar. Jadi baik dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, banyak sekali contoh-contoh di kelompok kecil ini yang dibangun, yang fungsinya itu untuk membantu menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Masing-masing itu diberikan kesempatan, karunia yang mereka miliki,
untuk mereka gunakan, dan mereka memiliki satu tanggung jawab menyelesaikan satu pekerjaan yang besar, mengabarkan Injil kebenaran. Itu pelajaran yang bisa kita ambil, Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Mungkin kita beralih ke Pak Tobing. Saya kira ini masalah organisasi kelompok kecil ini menjadi sangat penting, Pak Tobing. Mungkin Pak Tobing bisa gambarkan bagaimana ini mengorganisasikan apa yang digunakan, apa yang dimanfaatkan, sehingga semua bisa kerjasama, sehingga dalam pelayanannya menjadi efektif. Silakan Pak Tobing. Ya, terima kasih Pak Darwis. Jadi, pelajaran kita hari ini itu diberikan analogi seperti yang di 1 Korintus 12 ayat 12-25, itu diibarat kayak anggota tubuh kita ini. Katakanlah otak itu sebagai pusat intelijensi, pusat berpikir. Ya, lalu jantung untuk memompa darah, mendistribusi darah. Lalu ada fungsi paru-paru, fungsi ginjal, fungsi usus untuk pencernaan. Lalu mungkin ada pankreas, ada yang lain-lain, atau tangan, jari, dan kulit kita, mata kita, ya, semua itu adalah anggota tubuh kita, ya. Nah, apakah bisa misalnya otak kita hanya membanggakan, hanya mengandalkan kepada fungsi otak saja? Oh, ini otak kan fungsi intelijensi. Jadi, apakah kita bisa hanya mengandalkan kepada otak? Nggak bisa. Kalau hanya ada otak, nggak ada jantung yang memompa darah, atau paru-paru juga yang mengirim udara, nggak berfungsi apa-apa itu otak. Atau sama, oh, apakah kita bisa hanya mengutamakan jantung? Nggak bisa. Jantung begitu dia, katakanlah kalau tubuhnya, tulang rusuknya nggak lengkap, tulang-tulang di sini ya nggak lengkap untuk menopangnya, juga jantung juga nggak bisa kokoh di situ. Nah, sama seperti itulah diibaratkan kita kelompok kecil itu, kita semua punya peran masing-masing. Ada yang berperan sebagai jantung, ada yang berperan sebagai otak, ada yang berperan sebagai usus, ada yang berperan hanya sebagai kuku, atau hanya rambut atau kulit, ada yang sebagai mata, hidung, telinga. Itu semua hanya bisa berfungsi ketika dia diorganisir, berada di dalam satu tubuh. Nah, jadi artinya apa? Konsep kelompok kecil ini diibaratkan dengan anggota tubuh kita ini sangat baik. Artinya orang yang hebat mengajar, ya, orang yang hebat mengajar, kita nggak bisa hanya mengandalkan kepada orang yang hebat mengajar saja. Dia juga butuh orang yang bisa bergaul, yang ramah ke orang lain untuk mencari tamu misalnya. Kita butuh juga orang yang bisa bernyanyi misalnya untuk menaikkan puji-pujian. Butuh juga yang bisa berdoa. Butuh juga yang rajin melawat dan macam-macam. Kalau masing-masing ini dengan egonya, oh kalau nggak ada melawat nggak bisa kalian, oh kalau nggak ada mengajar nggak bisa. Nah, itu semua nggak jalan. Tapi itu hanya bisa berjalan ketika berada di dalam satu tubuh, yaitu kelompok kecil itu. Itulah fungsinya, kenapa kelompok kecil yang direkomendasikan. Kita akan menyadari bahwa saya tidak bisa berperan tanpa peran saudara yang lain. Saudara yang lain tidak bisa berperan tanpa yang lain. Nah, Pena Inspirasi merekomendasikan kepada kita, gereja-gereja jika ada jumlahnya sudah mulai banyak, jangan berkumpul banyak-banyak, nggak ngapa-ngapain, atau kalau ada orang-orang yang punya talenta yang hebat, jangan mengandalkan talentanya masing-masing sendiri-sendiri, tapi dipadukanlah, dibuatlah kelompok tadi 6-12 orang, diaturlah, diorganisirlah, buatlah rencana-rencana penginjilan sesuai dengan karunia-karunia yang berbeda-beda tadi itu. Itulah ya perlunya mengorganisir segala talenta ini sehingga menjadi karunia yang boleh digunakan untuk penginjilan. Itu Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Tobing. Mungkin Pak Fajar boleh kita lanjut ini mengenai kelompok-kelompok ini. Tadi Pak Fajar udah bercerita bagaimana di Perjanjian Lama ada kelompok dan dimulai oleh Yesus. Nah, kita mau seperti di Perjanjian Baru, setelah Yesus berangkat ke surga, ada sana meledak kelompok-kelompok yang begitu banyak. Mungkin Pak Fajar bisa uraikan. Silakan Pak Fajar. Baik, di dalam Perjanjian Baru, ini kelompok kecil itu sangat booming ya pada waktu itu ya. Jadi setelah kenaikan Yesus ke surga, murid-murid mereka berkumpul di ruangan dan mereka berdoa, berkumpul, memecah-mecahkan roti, dan disitulah Roh Kudus hadir. Dan hujan Roh Kudus itu menginspirasi mereka untuk mereka jauh akan lebih semangat untuk menyampaikan pekabaran Injil. Nah,
Di dalam perjanjian baru, kelompok kecil ini dari berjumlah 100, kemudian 3.000, kemudian 5.000, bahkan mereka berjuang sampai ke beberapa negara-negara di Asia kecil. Ini menunjukkan bahwa kelompok kecil yang dibangun oleh para rasul ini sangat-sangat efektif sekali. Dan ini menjadi satu kendaraan yang Yesus inginkan, bahwa melalui kelompok kecil saling kita menguatkan satu sama lain, kita saling berkumpul, mempelajari firman Tuhan, itu memelihara kerohanian mereka sendiri. Kemudian setelah kerohanian mereka sendiri dipelihara, kemudian mereka memiliki semangat untuk menyampaikan pekabaran ini kepada orang banyak. Nah, kesempatan kelompok kecil ini bisa menjangkau orang akan jauh lebih banyak. Banyak orang-orang yang non-Kristen ya pada waktu itu, mereka akan jauh lebih nyaman, mereka berkumpul di dalam satu kelompok yang kecil, bukan satu kelompok yang sangat besar. Karena kalau di kelompok yang sangat besar, mungkin masing-masing tidak akan bisa memperhatikan satu sama lain. Namun dengan adanya kelompok kecil ini, perhatian, kemudian kebutuhan mereka bisa dipenuhi, mereka akan mengerti secara intens ya, secara pribadi, lepas pribadi, akan jauh lebih efektif. Mereka kelompok kecil ini bisa dibangun dengan baik. Dan inilah menjadi satu senjata kendaraan bagi Tuhan sendiri pada waktu itu, umat-umat Tuhan, untuk menjangkau orang jauh lebih banyak. Begitu Pak Darwis. Ya, kelihatannya Pak Fajar bahwa talenta-talenta, karunia-karunia juga bisa dikembangkan di dalam kelompok kecil ini ya Pak. Ya. Sehingga semua bisa lebih baik di dalam pelayanan, karena hanya kecil saja. Dan semua ikut aktif di dalam pelayanan ini, sehingga kelihatannya kelompok kecil ini bisa menjangkau orang lain. Ya. Mungkin kita akan Pak Fajar lebih lanjut kepada dinamika kelompok kecil. Silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak Darwis. Ini apa sih yang dilakukan di dalam kelompok kecil itu ya? Apa sih dinamika di dalam kelompok kecil bila mana itu sudah terbentuk? Sudah terbentuk. Mungkin ini menjadi satu pelajaran yang bagus untuk buat kita semuanya ya. Kita coba baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Apa sih yang dilakukan oleh mereka ya? Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semuanya penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, apa sih yang dilakukan di dalam kelompok kecil ini? Selain mereka berkumpul, mereka berdoa, kemudian mereka memohon kehadiran Roh Kudus, dan roh hujan awal yang dijanjikan oleh Yesus memang benar-benar itu terjadi, terwujud, dan hinggap di atas mereka, sehingga mereka memiliki satu semangat untuk memberitakan firman Allah dengan berani. Yang perlu kita garis bawahi adalah, dengan adanya kelompok kecil ini, kita berkumpul. Kemudian kita berdoa, kita memohon bahwa Roh Kudus akan menginspirasi kita semuanya, dan semangat kita untuk menyampaikan pekabaran Injil ini akan semakin lebih leluasa dengan penuh dengan keberanian. Nah, ada beberapa poin penting yang patut kita cermati. Kelompok kecil ini adalah jawaban atas doa Kristus dan secara eksponensial meningkatkan jumlah pekerja untuk tuaian bagi Kristus. Ini yang perlu. Nah, fokus dari semua kelompok kecil yang efektif adalah kesaksian dan pelayanan. Pelayanan kelompok kecil akan segera mati jika fokusnya hanyalah pemeliharaan ke dalam, bukan jangkauan keluar. Jika kelompok kecil menjadi mementingkan diri sendiri dan sedikit lebih dari sekedar kelompok diskusi, maka ia akan gagal di dalam tujuannya. Tentunya kelompok kecil ini ada 3 target yang perlu kita pahami. Yang pertama itu adalah, dengan kelompok kecil ini kita memimpin orang. Yang pertama, memimpin orang kepada Yesus. Yang kedua, memelihara iman mereka kepada Kristus. Dan yang ketiga, memperlengkapi mereka untuk bersaksi bagi Kristus. Saya pikir itu dulu Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Pak Adri, tolong mungkin dibicarakan lagi nih mengenai kelompok-kelompok ini. Mungkin Pak Adri ada pandangan yang lebih luas, sehingga kelompok-kelompok kecil ini boleh bekerja dengan efektif. Silakan Pak Adri. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi, bersekutu dengan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan lainnya, yang kita buat adalah kelompok kecil ini dalam 5 kelompok aspek yang lebih positif. Yang pertama adalah 10 menit pendahuluan.
duduk dalam lingkaran, selamat datang, dan tentunya kita selalu memperkenalkan tamu dan pembicara serta lainnya. Yang kedua, belajar Alkitab 20 menit. Bagaimana meminta setiap orang untuk berpartisipasi sesuai dengan bagian yang ditugaskan padanya pada pertemuan sebelumnya. Ini hanya sharing pengalaman. Dan yang berikut adalah memberikan pelajaran tentang Alkitab kurang lebih 15 menit. Dan yang berikut adalah belajar bersaksi. Dan yang terakhir adalah belajar berdoa untuk supaya kelompok kecil ini dapat mempraktekkan dan mendoakan daftar doa yang sudah diberikan oleh rekan-rekan yang lain. Ini merupakan komposisi yang sering dilakukan saat ini di care group, di KPA-KPA kecil, dan hubungannya adalah balik kepada misi Yesus. Bagaimana menyelamatkan orang-orang yang hilang, bagaimana kita menjadi agen penyelamatan untuk orang-orang lain, dan bagaimana kita diciptakan untuk mengajar orang lain, dan orang lain itu menjadi pengajar-pengajar yang efektif untuk supaya banyak orang juga yang akan mengenal Yesus dan rajin mempelajari firman Allah. Itu adalah misi kealahan untuk saya dan saudara dipercayakan untuk mengambil alih apa yang disebut dengan kelompok kecil yang kita sudah belajar beberapa waktu saat ini dan sebelumnya. Itu Pak Darwis sebagai rangkuman kecil. Terima kasih Pak Adri. Mungkin Pak Tobing bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari dalam kali ini, sehingga pemirsa dapat mendapatkan pengertian yang lebih baik. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Jadi pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada, kita mencoba mengambil beberapa kesimpulan-kesimpulan. Ada satu peristiwa yang terjadi beberapa tahun lalu di gereja kecil di Eropa. Gereja ini sudah bertahun-tahun stagnan, ya, nggak ada baptisan, nggak ada program-program pekerjaan Injil yang dilakukan. Tapi ada 9 orang di antara mereka berkomitmen untuk melakukan sebuah program penginjilan melalui kerja kelompok kecil. Lalu tidak lama kemudian dari mereka mengadakan kebaktian-kebaktian, mengadakan pertemuan-pertemuan. Dari 40 tamu yang berhasil mereka undang, tidak lama dari itu 17 berhasil dibaptis. Apa yang perlu dilakukan di dalam kelompok kecil, sama seperti yang mereka lakukan di gereja kecil ini. Jadi kita coba simpulkan, jadi kelompok kecil bukan hanya sekedar orang berkumpul-kumpul 6-12 orang, tetapi apa yang perlu dilakukan? Pertama sekali, ya, sebelum menjangkau keluar, mereka saling menguatkan dulu di dalam. Ya, mereka saling menguatkan dulu di dalam, saling menerima kekurangan kelebihan satu sama lain, lalu peduli terhadap kebutuhan sesama. Lalu mereka mulai memikirkan kebutuhan-kebutuhan apa yang bisa kita berikan di masyarakat sekitar kita dengan kesanggupan kita yang ada ini. Lalu mereka mulai mengadakan jangkauan keluar. Jadi kelompok kecil ini supaya tidak mati seperti yang disampaikan oleh Saudara Fajar tadi, ya, memang perlu mempersiapkan diri di dalam, tapi fokus bukan untuk di dalam saja. Di dalam itu hanya untuk persiapan, hanya untuk mengisi energi, tetapi energi itu harus diimplementasikan keluar. Nah, tapi perlu kita sampaikan, ketika kita membuat kelompok-kelompok kecil, kita tetap ingat bahwa konteks kita berorganisasi. Jangan kita merasa kami ini kan pelayanan, ini kelompok sendiri, lalu kita lepas dari gereja tertentu, kita mau berbuat sesuka hati. Jangan, ini diingatkan juga kepada kita, biar kita tetap get connected, terhubung dengan gereja-gereja lokal di mana kita berada. Kita tetap menghormati struktur-struktur organisasi yang ada, ya, jiwa-jiwa yang kita bawa, tetap kita bawa kepada organisasi yang sah, itu supaya kita pelihara bersama-sama. Nah, itu saya kira yang perlu kita lakukan. Oleh karena itu, bagi kita yang takut menginjil secara pribadi, mari ambil teman kita berkelompok, lakukan sesuai dengan peran masing-masing. Bagi gereja yang jumlahnya banyak namun belum menginjil apa-apa, dibagi tugas masing-masing sesuai dengan perannya. Pastikan bahwa semua anggota itu dapat peran sesuai dengan karunia-Nya masing-masing. Saya kira itu Pak Darwis yang boleh kita sampaikan pada pelajaran kita ini. Terima kasih Pak Tobing. Pemirsa dimanapun berada, kami telah mendiskusikan pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Kami berharap apa yang didiskusikan oleh para panelis kali ini boleh memberikan inspirasi baru
dan kita lebih bersemangat lagi membentuk kelompok kecil dan mengabarkan kabar baik ini kepada semua orang. Baik, untuk doa penutup, kami minta Bapak Adri Kaunang untuk memberikan doa, membawakan doa. Silakan, Pak. Kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, secara manusia kami tidak memecahkan dan tidak dapat menyelesaikan pembelajaran atau pelajaran yang rumit ini. Tetapi melihat kepada kondisi bahwa Allah memiliki kemampuan memberikan Roh Kudus bagi kami pada jam yang diberkati ini, sehingga pemahaman kami tentang Kejadian pasal 1 ayat 1, Kejadian pasal 1 ayat 2, dan Kejadian pasal 1 ayat 26 dapat menjadi satu berkat bagi kami saat ini untuk dapat memecahkan arti kelompok kecil itu. Mengapa? Karena secara misterius, secara manusia, kelompok kecil ini adalah sesuatu yang sulit dipecahkan. Tetapi pada jam yang diberkati ini, Allah memberitahukan bagi kami bahwa penciptaan dunia, penciptaan manusia, dan rencana penebusan telah dipecahkan melalui beberapa ayat yang kami sudah kupas pada saat ini. Kiranya misi penyelamatan yang menjadi konsep kealahan ini akan menjadi berkat bagi kami dan sahabat-sahabat kami yang mendengar, dan tujuannya adalah untuk menyelamatkan secara kelompok, penyelamatan secara besar-besaran, dan ini adalah misi kealahan yang diinginkan untuk kita praktekkan zaman saat ini. Terima kasih Bapak, berkati para pemirsa yang sudah menonton acara ini, biarlah rencana dan kehendak Tuhan terjadi bagi masing-masing mereka. Terpujilah namamu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Adri. Terima kasih Pak Tobing, Pak Fajar. Pemirsa dimanapun berada, sampai ketemu kembali. Terima kasih Pak Darwis.